Diketahui korban Ria Puspita berusia 18 tahun, seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Pagelaran itu ditemukan tewas dengan luka jeratan di leher setelah sebelumnya berpamitan untuk menemui pacarnya. Korban menemui pacarnya berinisial AG 17 tahun untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya yang diduga perbuatan terduga pelaku. Kapolsek Sukanagara AKP Tio mengatakan korban tewas dengan bekas luka jeratan di leher dan sobek pada bagian kening. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fauzi Noviandi, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan Fauzi Noviandi. Rekan Fauzi Noviandi. Rekan Halo, Fauzi, apakah mendengar suara kami? Iya, ya, Fer. silakan laporan Anda, rekan Fauzi. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih, Justina. Dapat dilaporkan, diketahui Ria Puspita, seorang SMK menengah kejuruan di Kecamatan Sukanagara, ditemukan tewas di dekat jembatan di RT 3 RW 5 Desa di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Diketahui korban pertama kali ditemukan setelah keluarga dan sejumlah warga mencari keberadaan korban. Namun korban ditemukan tewas di dekat jembatan dengan luka jeratan di leher dan di kening. Berdasarkan informasi yang diketahui, korban merupakan eh, Ria Puspita yang sebelumnya dia eh, diketahui pamit untuk menemui pacarnya untuk mempertanyakan ataupun memperbincangkan suatu permasalahan dengan kekasihnya. Saat itu korban hendak bertemu dengan kekasihnya di dekat perkebunan teh sekitar pukul 14.30. Namun karena tidak ada titik temu dan bersama terduga pelaku, akhirnya korban hendak meninggalkan lokasi tersebut. Namun saat korban hendak meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba eh, pelaku langsung menjerat leher korban dengan seutas tali yang ada di mobilnya. Selain itu berdasarkan wawancara ke Polsek Sukanagara, hasil pemeriksaan sementara bahwa korban mengalami luka di luka jerat di leher dan di kening. Hampir sekitar 4 jam dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, akhirnya terduga pelaku yaitu AG berusia 17 tahun akhirnya diringkus pihak kepolisian dari eh, Polres gabungan dari Polres Cianjur dan anggota Polsek Sukanagara. Dan dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka bahwa eh, tersangka tidak menerima atas meminta pertanggungjawaban dari korban karena korban yang merasa dihamili oleh terduga pelaku. Dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta memintai keterangan sejumlah saksi termasuk tersangka dalam kasus tersebut. Dan saat ini posisi eh, tersangka yaitu berada di Polres Cianjur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan jasad korban per hari kemarin jasadnya masih berada di RSUD Sayang Cianjur. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan dugaan sementara korban meninggal akibat luka jerat yang eh, yang dilakukan oleh terduga pelaku. Sebelum ketika di lehernya dijerat dan tidak sadarkan diri, diketahui korban sempat dibawa oleh pelaku menggunakan sebuah mobil bak dan dibuangnya ke pinggir eh, maaf atau ke sebuah jembatan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fauzi Noviandi, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Detik-detik mobil Fortuner menyambar dua pengendara motor wanita di Kendari terekam kamera CCTV.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 23 April 2023 sekira pukul 5:55 sore waktu Indonesia Tengah. Diketahui korban dua remaja yang berboncengan yakni SA 19 tahun dan US 17 tahun. Kedua remaja tersebut mengalami luka-luka namun naas salah satu korban berinisial US meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, reporter Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda, rekan Laude Ari. Ya, terima kasih rekan Sina. Selamat siang, terima kasih. Sekali pada minggu kemarin, tepatnya sekitar pukul 17:55 atau sekitar pukul hampir 6 sore, tepatnya di jalan di depan BTN Lorong Beringin, Barungga, Kota Kendari terjadi kecelakaan lalu lintas, di mana sebuah mobil Fortuner dikendarai oleh pengemudinya belum diketahui identitasnya, menyambar motor dua orang pengendara motor yang berboncengan, dua remaja yang berboncengan, berinisial SU dan SA dan US. Kedua korban ini disambar saat akan melintas dari jalan di daerah Baruga, tepatnya dari bundaran Adi Bahasa menuju bundaran pesawat di Kecamatan Baruga. Kemudian mobil yang dikendarai oleh seorang pengendara yang belum diketahui identitasnya ini tiba-tiba mengubah jalur atau mengambil jalur berputar balik ke arah bundaran Adi Bahasa. Namun karena tidak memperhatikan kendaraan korbannya, kedua korban yang melaju, sehingga kedua korban disambar oleh mobil tersebut hingga bagian belakang sebelah kanan mobil itu menginjak bodi motor dan kemudian menginjak salah satu korban. Di mana kedua korban yang sempat dibantu warga setempat dibawa lari ke rumah sakit. Namun salah satu remaja berinisial S 17 tahun itu meninggal dunia karena kritis di rumah sakit RSUD Badar Mas Kota Kendari. Korban meninggal sekitar hampir pukul 2 pagi dini hari. Kemudian saat ini dari pihak kepolisian Polresta Kendari saat ini sudah mengumpulkan bukti keterangan dari video CCTV, kemudian dari keterangan beberapa saksi di lapangan untuk kemudian menangkap pelaku. Saat ini Kapolres juga sudah mengimbau kepada untuk pengemudi mobil yang melarikan diri itu untuk segera menyerahkan diri, karena saat ini polisi sudah melakukan pengejaran yang berupa berdasarkan dari identitas plat mobil yang didapat dari rekaman CCTV tersebut. Demikian rekan Sina, dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laude Ari, reporter Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Tak terima atas aksi main hakim sendiri, keluarga pelaku pencurian sepeda motor yang tewas dihakimi massa melapor ke polisi. Peristiwa pencurian tersebut terjadi di Desa Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui pelaku curanmor tewas bernama Yendi Saputra, 35 tahun, warga Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan. Pihak keluarga Yendi telah menunjuk tim kuasa hukum dalam melaporkan perkara dugaan pengeroyokan tersebut. Keluarga berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan para pelaku pengeroyokan diproses serta dihukum seadil-adilnya. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Agung, reporter Tribun Sumsel. Silakan laporan Anda, rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Justina dan juga Tribuners. Aksi pencurian yang berujung main hakim sendiri hingga pelakunya tewas kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini peristiwa terjadi di Desa Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa ini terjadi pada 9 April lalu, di mana pelaku atas nama Yendi tewas dihakimi massa pada saat melakukan aksi pencurian, di mana ketika itu warga sedang berbuka puasa, mendengar ada keributan, warga beramai-ramai mendatangi pelaku dan menghajar yang bersangkutan
hingga meninggal dunia. Pada perkara ini, polisi telah melakukan penyelidikan di mana pelaku diketahui beraksi bersama satu orang pelaku lainnya yang masih melarikan diri dan sedang dalam pengejaran. Sementara pelaku tewas, perkaranya juga sedang ditangani pihak kepolisian karena pihak keluarga melapor kepada polisi, tepatnya ke Kepolisian Sektor Pemulutan. Pihak keluarga mengungkapkan tidak terima anggota keluarga mereka tewas dihakimi massa. Dan pihak keluarga telah melaporkan perkara ini dan meminta polisi memproses warga yang main hakim sendiri agar dihukum seadil-adilnya. Keinginan keluarga, para pelaku ini bisa dijerat pasal 170 ayat 3 poin kedua tentang penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pada proses laporan, keluarga pelaku ini juga membawa bukti video saat Yendi, pelaku pencurian ini, waktu setelah dihakimi massa dan sesaat sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dari pihak kepolisian sudah membenarkan, maksudnya sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut Kapolres Ogan Ilir, AKBP Andi Basorahman, bahwa pelaku yang tewas ini sebelumnya melarikan diri ke perkebunan dan di sana pelaku mengalami luka-luka karena benda tajam seperti duri dan pecahan kaca. Dan polisi sendiri memberikan keterangan bahwa pelaku tewas ini sebenarnya dominan bukan karena dihakimi massa, melainkan karena luka karena benda-benda tajam tersebut. Namun tetap laporan dari pihak keluarga pelaku diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan hingga saat ini pihak keluarga pelaku pencurian yang tewas masih memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan hukum. Apalagi anak pelaku yang meninggal ini disebutkan masih berusia 1,5 tahun dan membutuhkan kasih sayang orang tua, sehingga pihak keluarga menginginkan penerapan hukum seadil-adilnya. Ini bukan kali pertama aksi pencurian berakhir pelaku tewas, di mana pada akhir Januari lalu ada juga kasus serupa terjadi tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Ketika itu pelaku, maksudnya korban pencurian sepeda motor, ditetapkan tersangka. Ada 3 tersangka. Dan untuk perkara ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap laporan dari keluarga pelaku ini. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agung, reporter Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Epi Ihsan, seorang ayah korban tewas. Dikeluarkan almarhum dituduh akan mencuri. Nah, sebenarnya dari pihak keluarga sendiri, seandainya Pak, kan kami sudah nanya ke polisi juga, ternyata terbukti. Sebenarnya pihak keluarga menerima enggak Pak kalau seandainya bukan main hakim sendiri? Cak mana Pak? Kalau dia mencuri? Iya. Terima. Iya. Mungkin itulah ini dia kan. Tapi ini masalahnya tergantung nyawa ini kan. Itu yang kami minta keadilan. Oh, itu Bapak keluarga minta keadilan tuh Pak? Iya, karena untuk masalah nyawa. Kalau dia tidak meninggal, aku tidak masuk masalah, jelas ada. Nah, atau dia luka, dia kalau masalah ke mana kan, walaupun dia mencuri. Nah, sekarang ini menyangkut masalah nyawa, jadi itulah aku minta keadilan sama bapaknya. Jadi kita melapor. Saya melapor. Pak, pihak keluarga bawa kuasa hukum juga Pak? Bawa. Ada kuasa hukum. Dalam rangka periode libur Lebaran tahun 2023, PT Jasara Harja bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda melalui Rumah Sakit Bayangkara menggelar pelayanan pengobatan gratis melalui mobil unit keselamatan lalu lintas MUKL. Kegiatan pengobatan gratis ini berlangsung di Bandar Udara El Tari Kupang pada Jumat 21 April 2023.
Kegiatan pengobatan gratis melalui MUKL dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang hendak melakukan mudik di berbagai titik keberangkatan atau perjalanan, seperti pelabuhan, terminal, dan bandara dalam periode libur Lebaran tahun 2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan reporter Pos Kupang, rekan Eklesia Mei. Silakan laporan Anda, rekan Eklesia. Ya, betul sekali rekan Justina. Dalam rangka periode libur Lebaran tahun 2023, PT Jasara Harja bersama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda NTT melalui Rumah Sakit Bayangkara melakukan pengobatan gratis kepada para pengguna jasa yang sedang melakukan mudik. Nah, dalam kesempatan ini pantauan poskupang.com, suasana di Bandar Udara El Tari Kupang sangat ramai dengan orang-orang yang hendak melakukan mudik dan juga sembari menunggu jam keberangkatan, mereka pun melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan oleh PT Jasara Harja bersama dengan di Dokes Polda NTT melalui Rumah Sakit Bayangkara. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini ada pun bentuk pelayanan yang dilakukan, yaitu tensi darah, cek gula darah, cek kolesterol, dan juga diberikan obat-obatan sebagai penunjang untuk para yang memeriksakan kesehatannya. Nah, dalam kesempatan ini Kepala Cabang PT Jasara Harja Kupang, Bapak Muhammad Hidayat mengungkapkan bahwa kegiatan ini memang bertujuan sebagai bentuk kepedulian pemerintah melalui Jasara Harja dalam memastikan masyarakatnya yang melakukan perjalanan mudik dalam kondisi sehat, termasuk para pelaku transportasi seperti sopir, awak kapal, sehingga terhindar dari resiko kecelakaan akibat kondisi kesehatan yang kurang baik. Nah, Pak Muhammad Hidayat berharap agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik di tahun ini bisa berlangsung lancar dan masyarakat tetap menjaga keselamatan dan juga kesehatan dalam berkendara saat melakukan mudik ini. Selanjutnya, salah satu pengguna jasa dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, yaitu Ahmad, ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat bermanfaat. Tentunya dia juga berterima kasih kepada pihak PT Jasara Harja dan juga kepada Bidokes NTT, Polda NTT yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Bandar Udara El Tari Kupang. Dia mengatakan bukan hanya pemeriksaan kesehatan saja yang ia dapatkan, tetapi juga berbagai bentuk seperti ada obat-obatan yang dia terima dari pelayan yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Bandar Udara El Tari. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Eklesia Mei, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Suasana hangat terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Selat Panjang saat momen Hari Raya Idul Fitri 2023. Pada momen spesial tersebut, pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus yang dapat dinikmati oleh keluarga dari warga binaan pada Sabtu 23 April kemarin. Layanan ini merupakan layanan kunjungan tatap muka yang dilangsungkan selama 3 hari dari tanggal 22 hingga 24 April 2023. Adapun layanan ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pagi dan siang. Sesi pagi dibuka sekira pukul 8 pagi sampai 11:30 siang hari. Sedangkan sesi siang dibuka pada pukul 1:30 hingga 4 sore. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Teddy Yohanes, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporan Anda, rekan Teddy.
Ya, terima kasih, Kak Justina. Jadi dalam 3 hari ini, mulai dari tanggal 22 hingga 24 April 2023, Lembaga Pemasyarakatan ataupun Lapas Kelas 2B Selat Panjang membuka layanan khusus yang dapat dinikmati oleh masyarakat, yaitu kunjungan tatap muka keluarga dengan warga binaan yang ada di Lapas Selat Panjang. Jadi layanan ini memang secara khusus dibuka untuk silaturahmi antara keluarga dengan warga binaan yang ada di Lapas kelas 2 Selat Panjang. Memang selama 3 hari ini momen ini ataupun fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang memang dalam 3 tahun terakhir tidak bisa melakukan tatap muka pada saat Lebaran kepada warga binaan yang ada di Lapas Selat Panjang. Jadi selama dalam pelaksanaan tatap muka tersebut, memang suasana cukup hangat, cukup haru, karena memang selama 3 tahun terakhir pihak keluarga belum bisa melaksanakan tatap muka secara langsung saat momen Lebaran. Di dalam lapas, para keluarga juga nampak dari pantauan kami kemarin, itu suasananya cukup hangat, mereka bisa makan bersama di dalam lapas, mereka bisa saling bertemu, bahkan saling berpelukan begitu berjumpa ataupun saat akan meninggalkan lokasi Lapas Kelas 2B Selat Panjang. Antusias juga terlihat dari angka yang hadir. Pada hari pertama ada 765 masyarakat yang melakukan kunjungan, dan hari kedua ada 513 masyarakat yang melakukan kunjungan, dan pada hari ketiga ada 706 masyarakat yang melakukan kunjungan di Lapas Kelas 2B Selat Panjang pada saat momen Lebaran. Memang dalam pelaksanaannya juga kepada masyarakat itu ada diberlakukan sejumlah aturan, di mana tidak boleh membawa benda-benda logam yang mungkin dapat berbahaya saat berada di dalam lapas atau benda kaleng, tapi makanan dan minuman tetap bisa dibawa, sehingga memang momen kehangatan itu juga bisa terasa bersama keluarga, makan bersama di dalam, bisa berbincang dan yang lainnya. Dan memang saat ini memang itu yang dalam momen ini merupakan momen yang pertama setelah 3 tahun tidak bisa melakukan tatap muka karena memang pandemi COVID-19, dan kali ini sudah boleh dibuka kembali. Masyarakat juga harus antri terlebih dahulu melalui pemeriksaan yang ketat sebelum memasuki lokasi Lapas Selat Panjang, dan benda-benda yang tidak boleh diperbolehkan masuk itu termasuk juga alat komunikasi itu dititipkan kepada petugas dan akan diambil kembali saat masyarakat selesai melakukan kunjungannya kepada keluarganya yang berada di Lapas Kelas 2B Selat Panjang. Demikian, rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Teddy Yohanes, reporter Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasih Pinadik Lapas Kelas 2B Selat Panjang, Andi Rahmat. Pada hari ini dan kemarin ya, dari mulai Lebaran pertama sampai 3 hari ke depan, kita melaksanakan kunjungan tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Selat Panjang untuk bertemu bersilaturahmi dengan keluarga mereka. Jadi di sini memang tujuan kita melaksanakan tatap muka ini memang sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat melaksanakan kunjungan, dikarenakan ya mungkin dengan berakhirnya pandemi menuju endemi, maka diperbolehkan dengan catatan masih tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi pengunjung. Kegiatan kunjungan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Banjarmasin kembali dibuka setelah 2 tahun terakhir ditiadakan akibat pandemi COVID-19.
Pembukaan kunjungan ini bertepatan dengan momentum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhasil Lembaga Pemasyarakatan LP Kelas 2 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ramai didatangi pengunjung pada Senin 24 April 2023. Data petugas mencatat total sebanyak 982 pengunjung yang datang hingga siang. Pada momentum pembukaan kunjungan Lebaran kali ini, Kepala LP Kelas 2 Banjarmasin Herliadi mengaku memperketat pengamanan dengan menambah jumlah personil. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan M. Syaiful Riki, reporter Banjarmasin Pos. Silakan laporan Anda, rekan Syaiful. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin tepatnya, bahwa sejak Senin kemarin itu kegiatan kunjungan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin kembali dibuka. Ini adalah kunjungan pertama setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Pada kunjungan yang bertepatan dengan momentum Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini, banyak warga maupun kerabatnya yang menjenguk warga binaan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin. Yang mana pada hari pertama kemarin itu hingga data yang diperoleh oleh petugas sampai pukul 12 siang mencatat ada sekitar 982 pengunjung. Jumlah itu akan terus bertambah karena kunjungan untuk Lapas Kelas 2A Banjarmasin dibuka hingga pukul 17.00 WITA. Nah, bertepatan dengan hari pertama dibukanya kunjungan pada kemarin juga, Kepala Lapas Kelas 2 Banjarmasin Herliadi mengaku memperketat pengamanan di lapas, yang mana pada pengamanan ini personel itu ditambah, bukan hanya petugas yang biasanya berjaga di lapas, namun juga staf-staf yang biasanya bertugas di luar itu turut dikerahkan. Kata dia kemarin itu menyebut jika biasanya jumlah personil yang berjaga itu hanya sekitar 15 orang, namun pada khusus pengamanan di momen Lebaran ini jumlahnya mencapai 40 orang. Selain personil juga pada pengamanan untuk para pengunjung di lapas kemarin itu cukup ketat, yang mana satu persatu pengunjung dicek dan di bawaan, kemudian juga tubuh-tubuhnya ikut digeledah. Hal itu menurut Herliadi untuk mengantisipasi, karena memang pada momentum Lebaran ini kunjungan cukup banyak. Sekadar diketahui, pada Lapas Kelas 2A Banjarmasin ini dibuka kunjungan selama 2 hari, yakni pada Senin dan Selasa, yang mana setiap harinya itu dibagi menjadi 2 sesi, yakni pagi dari pukul 8 hingga pukul 12 siang, sementara pada sesi kedua itu dibuka dari pukul 13 hingga 17.00 WITA. Begitu Justina, lapor dari Banjarmasin. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Syaiful Riki, reporter Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Yani Suryadi, warga Nyalindung, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, melahirkan di jalan pada Senin 24 April 2023. Yani melahirkan seorang anak perempuan di dalam ambulans saat terjebak kemacetan padatnya lalu lintas eksit tol Bocimi Seksi 2. Di perjalanan dari Puskesmas Parung Kuda, Yani akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Akan tetapi waktu lahiran begitu cepat hingga akhirnya melahirkan di tengah perjalanan. Yani mendapatkan penanganan lahiran dan medis bidan Puskesmas Parung Kuda di Posko Utama Mudik Lebaran Polres Sukabumi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Dian Herdiansyah, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan Dian Herdiansyah. Baik, dapat saya laporkan bahwa memang betul Yani Suryani pada H+2 Lebaran ataupun pada tanggal 24 kemarin telah terjadi melahirkan
di perjalanan menuju dari Puskesmas Parung Kuda menuju RSUD Sekarwangi. Namun sayang ketika pada saat perjalanan di exit tol Bocimi terjadi kemacetan yang sangat panjang sehingga Yani melahirkan di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Di saat perjalanan memang mobil ambulannya ini terjebak tidak jauh sekitar pos terpadu pengamanan exit tol Bocimi Seksi 2 sehingga dievakuasi lahiran di mobil ambulan tepatnya di rest area atau exit Bocimi Seksi 2. Pada saat melahirkan berlangsung berjalan dengan baik, bayinya pun lahir secara sehat, tidak ada kecacatan. Kemudian pada saat penanganan medis, Yani sempat mengalami kekurangan oksigen sehingga perlu dilakukan penanganan tambahan oksigen sehingga pada saat usai penanganan lahiran, Yani dilarikan ke rumah sakit RSUD Sekarwangi di padatnya kemacetan. Namun di padatnya kemacetan ini dari pihak petugas kepolisian mengawal langsung ambulan yang membawa Yani ke RSUD Sekarwangi sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Kemudian untuk bayinya sendiri pada saat Yani dilarikan ke RSUD Rumah Sakit Sekarwangi dievakuasi ataupun dibawa untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Parung Kuda. Kemudian setelah 2 jam berlangsung, Yani akhirnya kembali normal dan dibawa oleh ambulan pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi menuju Puskesmas Parung Kuda untuk bertemu bayinya. Ya, untuk saat ini kedua ibu ataupun ibu dan bayi tersebut sudah bertemu dan semuanya keadaan sehat. Demikian Yustriana yang dapat kami sampaikan dari Sukabumi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Dian Herdiansyah, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Urusan Pembinaan Operasi KPU Satlantas Polres Sukabumi, Ibtu M. Damar, dan Ikin Suamiyani. Komandan, terkait penyelamatan bayi tadi, bayi dan ibunya seperti apa dilakukan oleh Satlantas Polres Sukabumi? Baik, terima kasih. Bahwa kami dari pos terpadu exit Parung Kuda telah kedatangan mobil ambulan yang membawa Ibu Yani yang akan melahirkan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan terjebak kepadatan arus lalu lintas sehingga melahirkan di pos terpadu exit tol Parung Kuda. Adapun tadi persalinan dilaksanakan di rest area. Perjuangan proses lahiran anak Bapak ini seperti apa awalnya cerita? Awalnya dari rumah Pak ya, dibawa ke puskesmas, terus mau dihirup kata bidan ini harus dirujuk ke Sekarwangi. Ya, karena mungkin ada apa-apanya gitu. Langsung dari puskesmas Jabar berangkat ke Sekarwangi. Gak taunya pas di jalan udah lahiran. Gitu. Udah lahiran. Ya. Ini nggak sampai ke sana gimana? Kejebak macet atau gimana? Satu kejebak macet. Tawuran antar kelompok pemuda Kelurahan Larantuka dan Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kembali terjadi pada Minggu 23 April 2023 kemarin. Sebelumnya, tawuran kedua kelompok ini juga sempat terjadi pada 16 April 2023 lalu. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat hantaman batu dan benda keras sejenisnya. Pantauan wartawan, banyak pecahan botol diduga bekas minuman keras dan batu tampak berhamburan di ruas jalan tengah, tepatnya di Kelurahan Larantuka. Lebih lengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Paul Kapelen, reporter Tribun Flores. Silakan laporan Anda, rekan Paul.
Ya, silakan laporan Anda, rekan Paul. Oke, rekan Justina, selamat siang. Teman-teman Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tawuran antar kelompok pemuda Kelurahan Larantuka dan Balela kembali terjadi setelah sebelumnya sempat terjadi pada tanggal 16 April 2023. Akibatnya satu unit barbershop atau tempat pangkas rambut dan kios di Kelurahan Balela rusak. Menurut pemilik barbershop yang tidak sempat memberikan identitas, mengatakan usahanya di sasaran batu dan benda keras sejenisnya. Bahkan sejumlah perlengkapan pangkas rambut sudah hilang, diduga digondol oleh pelaku tawuran. Ia bercerita bahwa usahanya sudah ditutup sebelum aksi tawuran kembali pecah sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia tengah malam. Dia dan keluarganya mendengar keributan namun tak memberanikan diri untuk keluar rumah karena terdengar batu yang sampai ke atap seng mereka. Ia juga belum bisa mencatat total kerugian pasca tawuran itu. Namun dari sejumlah fasilitas yang hilang dan ditambah dengan fasilitas yang rusak, total kerugian bisa mencapai di atas 10 juta rupiah. Dan hari ini, Selasa 25 April 2024, kedua belah pihak sudah mengikuti sumpah adat untuk mencapai kesepakatan damai di Istana Raja Larantuka. Sebelum seremonial adat dimulai, kedua belah pihak tampak duduk berbaur sambil mendengarkan arahan dari Kapolres Flores Timur AKBP Igede Ngurah Joni Mahardika, juga Camat Larantuka Aloysius Riberu, beserta para lurah dan tokoh masyarakat dari dua kelurahan. Kapolres Joni mengatakan personilnya memang sudah berada di lokasi tawuran, bertujuan untuk mengamankan situasi agar tidak terjadi lagi aksi susulan berujung pengerusakan rumah warga dan tempat usaha. Ia mengimbau semua warga jangan mudah terprovokasi dengan segala bentuk keonaran yang sudah ada. Namun warga diminta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan informasi soal provokator dan juga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pengerusakan rumah agar bisa diproses secara hukum. Sementara Camat Larantuka Aloysius Riberu mengatakan mediasi adat bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua wilayah kelurahan yang disebutnya masih berada dalam rumpun keluarga besar Kota Renya Rosari yang selama ini hidup di kota berjuluk Kota Kerajaan Katolik yang sudah diakui bahwa menjadi kerajaan Katolik pertama dan tertua di Indonesia itu. Kemudian untuk sumpah adat ini memang dipimpin langsung oleh Raja Larantuka Don Andreas Martinus DVG bersama sejumlah pemangku adat dan mereka dalam hal ini pemuda dari kedua belah pihak berkumpul di pelataran depan untuk mengikuti seremonial tersebut dari awal sampai selesai. Raja Don DVG mengingatkan bahwa apa yang sudah disumpahkan dalam adat tidak boleh dilanggar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga keluarganya. Meski sudah dilakukan secara adat, namun pihak Polres Flores Timur juga terus bekerja agar para pelaku pengerusakan bisa diproses sesuai hukum. Dan Kapolres Joni juga meminta kerjasama masyarakat agar tidak menutupi para pelaku tersebut. Sebaliknya harus diinformasikan agar bisa dilakukan penyelidikan, agar hukum juga bisa ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Justina, informasi yang dapat saya laporkan dari Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Paul Kapelen, reporter Tribun Flores. Selamat bertugas kembali. Cerita mengenai mudik lebaran tak hanya soal kemacetan atau perjalanan mengenai pulang kampung saja. Di balik suksesnya arus mudik tahun ini tak lepas dari kerja keras polisi dalam mengatur arus lalu lintas. Di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, semua anggota polisi Polres Lubuk Linggau turun ke jalan mengamankan arus mudik lebaran. Termasuk Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi beberapa kali turun langsung ke jalan membantu anak buahnya mengatur arus mudik lebaran di malam hari. Sebagai kota transit, Kota Lubuk Linggau Sumsel dilintasi pemudik dengan tujuan Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi hingga Padang. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan oleh rekan kami, rekan Eko, reporter Tribun Sumsel. Silakan laporan Anda, rekan Eko. Baik, Istina, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau.
cerita mengenai arus mudik Lebaran ini tidak hanya soal kemacetan atau perjalanan mengenai pulang kampung saja. Di balik kesuksesannya, terutama khususnya di Kota Lubuk Linggau, cerita arus mudik ini tak lepas dari kerja keras pihak kepolisian mengamankan arus mudik. Karena Kota Lubuk Linggau merupakan kota transit dengan berbagai macam tujuan ya, seperti Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, hingga menuju Provinsi Sumatera Barat atau Padang. Nah, di kota transit ini sendiri, terutama saat menjelang Lebaran kemarin dan sampai dengan saat ini khususnya malam hari, selalu menjadi pertemuan ya, titik dari beberapa kabupaten lainnya yang menghabiskan waktu liburan di Kota Lubuk Linggau, seperti dari Kabupaten Musirawas, Kabupaten Muratara, Kabupaten Empat Lawang, bahkan dari Curug Provinsi Bengkulu juga menghabiskan waktunya di Kota Lubuk Linggau. Tentu aktivitas kendaraan yang melintas di jalur Kota Lubuk Linggau ini mengalami kemacetan. Bahkan sering terjadi kemacetan panjang khususnya di jalur tengah kota karena ramainya masyarakat yang melintas, terutama warga lokal yang ingin menghabiskan waktu liburan, baik di siang hari maupun di malam hari. Untuk itu Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi terlihat beberapa kali turun langsung ya, memandu jalannya untuk mengurai ke lalu lintas, maksud kami yang sedikit mengalami kemacetan di malam-malam Lebaran kemarin. Dan sekedar informasi juga bahwa Kota Lubuk Linggau saat ini untuk kendaraan yang melintas mengalami peningkatan sebanyak 40% daripada biasanya. Untuk itu Kapolres kemarin sempat menghimbau juga kepada masyarakat dan juga para pengendara yang berada di jalur Kota Lubuk Linggau untuk berhati-hati karena keluarga menunggu di rumah. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Kaneko, reporter Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi. Pada malam hari ini kita bisa lihat langsung ke lapangan bahwa peningkatan arus mudik maupun masyarakat Lubuk Linggau ataupun 6 kabupaten kota yang melakukan aktivitas belanja di daerah Lubuk Linggau ini sangat meningkat, bisa meningkat dari tahun kemarin 40%. Kenapa kita kasih kon, kita kasih batas, ini mengurangi agar masyarakat tidak langsung belok sembarangan dan mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Karena dengan belok sembarangan masyarakat ini bisa mengakibatkan macet yang kepanjangan. Kebakaran melanda Trans Studio Mall Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Senin 24 April 2023 malam. Dari rekaman video amatir yang diperoleh, api berawal muncul di area foto lantai 2 mall. Area foto yang berlatar bunga dengan hiasan lampu tersebut diduga korslet dan memunculkan nyala api. Tak berselang lama, api membesar hingga melahap bagian atap dalam mall. Sejumlah pengunjung panik berlarian keluar mall dan beberapa dari mereka sempat terjebak dalam mall dengan kepulan asap hitam. Bagaimana kronologi dan kondisi terkini rekan Muslim Emba, reporter Tribun Timur akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Rekan Muslimin Emba, silakan laporan Anda. Ya, baik Justina dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa kebakaran terjadi pada Senin malam di Trans Studio Mall Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana awal mula kebakaran ini bermula dari percikan api di stand foto yang berada di lantai 2, di mana stand foto ini adalah rangkaian bunga, kemudian ada hiasan lampu yang diduga korslet begitu. Setelah itu api membesar dan melahap bagian atap dalam mall dan kepulan asap hitam pun menjalar
ke seisi mal yang mengakibatkan ribuan ataupun sejumlah pengunjung panik berhamburan melarikan diri ke luar mal. Ada sejumlah petugas SAR yang kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi melalui tangga-tangga darurat atau pintu darurat, di mana ada sejumlah pengunjung yang terjebak di dalam mal saat kebakaran terjadi. Kepolisian sendiri menyebut sejauh ini ada 37 pengunjung yang berhasil dievakuasi dan dirawat di rumah sakit berbeda. Ada 4 rumah sakit berbeda yang menjadi tempat perawatan bagi pengunjung yang terjebak, di mana rata-rata dari pengunjung ini mengalami sesak dan bahkan ada yang pingsan karena menghirup udara bercampur asap begitu. Untuk total kerugian belum dapat ditaksirkan dan masih dalam penyelidikan kepolisian, dan pihak kepolisian sendiri telah menutup sementara mal ini guna penyelidikan lebih lanjut. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muslimin Embar, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso. Hari ini telah dilakukan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian dari Pemda, ada PMK, ada TNI, dan dari Brimob. Ya, semuanya sama-sama untuk melakukan pemadaman api. Proses pemadaman sudah berlangsung dan final hari ini sudah padam, ya, proses padam. Kemudian tindak lanjut tadi melaksanakan penyisiran. Memang awal sudah ada beberapa korban yang dievakuasi. Kemudian sementara waktu belum ada laporan korban meninggal dunia, jadi sesak nafas dan lain sebagainya berada di rumah sakit dan masih dalam proses pendataan. Kemudian tindak lanjut dari ini malam hari ini dilakukan penyisiran yang kedua kalinya, karena lampu sudah menyala. Ini akan mendukung kegiatan pencarian. Nanti kalau ada tentu harus segera dievakuasi untuk dilakukan perawatan. Mudah-mudahan Arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 2023 mulai terlihat di Pelabuhan Kapal Malam Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 24 April 2023. Sejumlah masyarakat mulai memasuki kota Kendari menggunakan KM Al Sudais 22. KM Al Sudais 22 terpantau mulai bersandar sekira pukul 5:50 sore waktu Indonesia Tengah. Kepadatan mulai terlihat saat kapal tersebut bersandar di kota Kendari. Melalui data yang dihimpun, KM Al Sudais 22 mengangkut sebanyak 271 penumpang Wanci dan Waude, maksud kami Waude Buri, menuju Kendari, Sultra. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, kita telah tersambung dengan rekan Naufal, reporter Tribun News Sultra yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, rekan Naufal. Oke, baik Justina dan seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, di sini saya melaporkan situasi dari Pelabuhan Kapal Malam Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Memang terpantau dari tanggal 24 April 2023 kemarin atau pada hari Senin itu sejumlah aktivitas dan kepadatan sudah mulai terlihat di beberapa pelabuhan yang ada di Kota Kendari, khususnya di Pelabuhan Kapal Malam. Untuk jadwal kapal sebenarnya yang bersandar di perharinya di Pelabuhan Kapal Malam Kota Kendari sendiri dijadwalkan sebanyak 2 kali, dan untuk masing-masing kedatangan selalu mengalami lonjakan para pemudik yang melakukan arus balik, yakni tercatat sebanyak 271 penumpang, sehingga menyebabkan banyak penumpang yang akhirnya tidak mendapat tempat duduk. Nah, untuk situasi terkini juga memang di pelabuhan di sebelahnya, yakni di Pelabuhan Nusantara Kendari, terjadi hal serupa. Memang berdasarkan pantauan juga dan laporan dari KPLP Kota Kendari menyebutkan arus balik mudik itu sudah mulai terlihat atau nampak semenjak 2 hari terhitung dari kemarin mulai sampai hari ini. Bahkan untuk situasi terkini kedatangan kapal juga tetap mengalami kondisi yang sama, yakni lonjakan arus mudik yang tak terhindarkan. Dilaporkan juga jumlah penumpang yang bersandar di Kota Kendari hari ini juga tercatat sebanyak 543. Hal itu menyebabkan pelabuhan mengalami kepadatan dan juga macet di sepanjang areal pelabuhan tidak dapat terhindarkan.
Untuk situasi ini masih diprediksi akan terus terjadi hingga besok, sebab untuk cuti Idul Fitri 2023 itu akan berakhir pada tanggal 25 hari ini, sehingga sisa-sisa pemudik yang melakukan arus balik masih akan terus ada hingga besok. Ya, Justina, itu yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Naufal, reporter Tribun News Ultra, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Pihak Angkasa Pura II memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 di Bandara Depati Amir terjadi pada H+7 Lebaran. Pantauan Bangkapos.com pada Senin 24 April kemarin hanya ada 12 penerbangan datang dan berangkat saja, sehingga total ada 24 penerbangan. Tak ada penumpukan penumpang di sejumlah terminal baik kedatangan maupun keberangkatan. 12 penerbangan yang kemarin hanya penerbangan reguler saja. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Persero Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Muhammad Adiwianto menyebut untuk arus balik Lebaran 2023 tak ada lagi extra fly ataupun charter fly. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Andini Dwi Hasanah, reporter Bangkapos. Silakan laporan Anda, rekan Andini Dwi. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Pantauan kami memang di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ini arus mudik atau arus balik di Bandara Depati Amir ini di H+4 ini belum terlihat ada penumpukan sama sekali. Bahkan kalau kami pantau ini seperti Bandara Depati Amir di hari-hari atau di momen-momen biasa, bukan di arus mudik, karena memang belum ada sama sekali penumpukan seperti di arus mudik kemarin yang di H-3 puncak itu, baik di pintu kedatangan ataupun di pintu keberangkatan itu banyak sekali para pemudik yang duduk-duduk atau yang para penjemput di pintu kedatangan itu sudah mulai banyak. Tapi ketika di H+4 ini belum ada penumpukan seperti terjadi di H-3 kemarin. Memang pihak Angkasa Pura memprediksi bahwa penumpukan arus balik di Bandara Depati Amir ini diprediksi itu mulai tanggal atau mulai H+7 nanti. Kalau sekarang belum ada penumpukan yang begitu signifikan. Pihak Angkasa Pura juga menginformasikan hingga kini itu belum ada extra flight atau penambahan penerbangan dari pihak airline atau pihak maskapai untuk memenuhi moda transportasi armada selama arus balik Lebaran tahun 2023. Kalau di pas arus mudik kemarin itu di Bandara Depati Amir ada total 4 extra flight yang ditambah dari airline Sriwijaya Air, airline Lion Air, dan Garuda Indonesia. Kalau untuk arus balik ini belum ada sama sekali airlines atau pihak maskapai yang ingin menambah penerbangan. Kalau sampai sekarang ini masih penerbangan reguler, yakni 12 penerbangan total untuk penerbangan datang dan penerbangan pergi. Penerbangan pertama itu dari Bandara Depati Amir biasa dimulai pukul 7, dan kemudian penerbangan terakhir dari Bandara Depati Amir itu dimulai terakhir sampai dengan 17.30. Demikian Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Andini Dwi Hasanah, reporter Bangkapos. Selamat bertugas kembali. Jalan Poros Tanatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, macet total pada Senin 24 April 2023 petang kemarin. Pantauan Tribun Timur di depan kantor BRI unit Tamalatea, antrian kendaraan dari arah Bantaeng menuju Makassar mencapai 3 km. Warga lingkungan Majang Loe Arwinto 37 tahun menyaksikan kemacetan tersebut saat dirinya melintas di perempatan Tanetea, sementara pengendara roda 2 memanfaatkan situasi lengang dan mengambil jalur berlawanan untuk mendahului mobil. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan reporter Tribun Timur rekan Agung Pratama. Silakan laporan Anda, rekan Agung Pratama. Baik, terima kasih rekan Justina dan juga para Tribuners dimanapun berada. Nah, seperti kita ketahui pada 5 dan 4 hari yang lalu, umat Islam di seluruh Indonesia telah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun saat ini para pemudik yang sedang berkunjung ke kampung halamannya masing-masing
tengah disibukkan dengan persiapan arus balik mudik Lebaran. Mengingat hari ini adalah hari terakhir bagi para ASN maupun non-ASN untuk cuti bersama. Sementara itu dari hasil pantauan lalu lintas arus balik mudik sore kemarin, terkhusus di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sempat terjadi kemacetan sepanjang 3 km. Kemacetan ini akibat banyaknya pemudik yang ingin kembali ke kota Makassar. Nah, kemacetan kemarin berlangsung kurang lebih 5 jam, mulai pukul 17.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kemacetan ini diperparah akibat tidak adanya petugas kepolisian atau petugas gabungan yang melakukan pengaturan lalu lintas, di mana kata Kasat Lantas Polres Jeneponto yakni Bapak AKP Ibrahim bahwa anggotanya sedang bertugas dan mengatur lalu lintas di tempat lain. Namun pada siang tadi volume kendaraan arus balik mudik menuju Kota Daeng atau Kota Makassar mulai meningkat dan didominasi oleh kendaraan roda 4 termasuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Nah, untuk mengurai kemacetan sepanjang suasana Lebaran ini, pihak kepolisian Polres Jeneponto telah menyiapkan 122 personil gabungan, termasuk diantaranya yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, dan juga Satpol PP. Nah, di mana jumlah totalnya sebanyak 122 personil, 70 dari antaranya adalah Polri dan 50 diantaranya personil gabungan dari beberapa instansi. Demikian rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agung Pratama, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Kepadatan di jalur puncak pada hari kedua Lebaran 1444 Hijriah tak terhindarkan lagi. Sejak pagi hari, kawasan puncak sudah diserbu oleh puluhan ribu kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan one way ke arah puncak. Meski demikian, tingginya antusias wisatawan yang ingin menuju kawasan puncak membuat volume kendaraan semakin meningkat hingga membuat kepadatan di jalur puncak. Akibatnya, kemacetan panjang pun tak terhindarkan lagi. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Amar. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari kemarin itu hari kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, ya, tepatnya tanggal 24 April maksud kami 2023, puluhan ribu kendaraan wisatawan terus menyerbu kawasan puncak Kabupaten Bogor. Nah, sehingga pada hari kemarin itu kemacetan tak terhindarkan lagi di jalur puncak. Bahkan kemacetan itu sudah terjadi sejak pagi hari di saat pihak kepolisian mulai berlakukan rekayasa lalu lintas one way ke arah puncak. Dan juga hingga pada siang hari tercatat ada sekitar 40.000 kendaraan yang memasuki kawasan puncak. Nah, karena semakin sore semakin bertambah jumlah kendaraan yang ingin berkunjung ke kawasan puncak, maka kepadatan semakin menjadi-jadi. Dan juga kepadatan itu mengular hingga ke exit Getol Ciawi yang mengarah ke Gadok. Nah, karena begitu banyak juga kendaraan khususnya roda 4 yang mengaku menyerah dan enggan untuk melanjutkan perjalanannya ke kawasan puncak karena sudah tidak kuat lagi menghadapi kemacetan yang terjadi di jalur puncak. Kemudian pihak kepolisian pun membantu mengarahkan kendaraan wisatawan yang ingin memutar balik melalui Jalan Raya Ciawi untuk selanjutnya kembali memasuki tol Ciawi ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini antrian kendaraan masih terjadi di jalur puncak ini,
pertama di Simpang Gadok. Dan saat ini pihak kepolisian atau Satlantas Polres Bogor tengah memperlakukan pengurasan arus lalu lintas dari arah Puncak menuju Jakarta dengan menerapkan skema one way. Begitu rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. 6 orang pelaku spesialis bobol rumah dan begal sadis ditangkap Polrestabes Medan. Adapun identitas para pelaku bernama Doli, Rianto, Tobias, Agus, Pangeran, dan Radi. Demi menciptakan keamanan selama mudik Lebaran, Polrestabes Medan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa. Adapun hasil penindakan yang dilakukan Polrestabes Medan, mereka berhasil menangkap 6 orang komplotan pelaku pencurian. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Aprianto, reporter Tribun Medan. Silakan laporan Anda, rekan Aprianto. Ya, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Polrestabes Medan berhasil menangkap para pelaku komplotan begal sekaligus spesialis pencurian rumah, yang dimana ada 6 orang yang diamankan oleh Polrestabes Medan yang bernama Doli, Rianto, Tobias, Agus, Pangeran, dan Randi. Dari ke-6 pelaku yang diamankan ini pun 2 diantaranya merupakan penadah dan 4 orang merupakan pelaku pencurian. Dan dari 4 pelaku pencurian ini dilakukan tindakan tegas dan terukur, dikarenakan pada saat penangkapan ke-4 pelaku ini sempat berusaha melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga petugas pun mengambil tindakan tegas dan terukur dan menembak kaki para pelaku. Dan dari keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, dan mengatakan modus dari para pelaku ini yaitu menakut-nakuti korbannya menggunakan senjata tajam, sehingga para korbannya pun lari meninggalkan sepeda motornya dan langsung membawa kabur sepeda motor korban tersebut. Sedangkan untuk pelaku pencurian spesialis bobol rumah, mereka membobol rumah melalui pintu, jendela, ataupun melalui atap, yang dimana rumah-rumah yang diincar mereka adalah rumah kosong yang ditinggal para pemudik. Dan di antara pelaku ini pun menurut Kasat Reskrim adalah ada 2 pelaku yang merupakan pelaku yang sempat viral di sosial media, yang dimana melakukan pembegalan di kawasan Jalan Pukat 5, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Yang itu terjadi pada bulan Maret kemarin, yang dimana ada seorang pekerja baru saja pulang dari pekerjaannya sekitar pukul 3 WIB yang dibegal oleh kedua pelaku. Dan dari keterangan Kasat Reskrim sendiri, ke-6 pelaku ini diamankan dari sejumlah wilayah yang dimana mereka bersembunyi, dan mereka pun sempat mencoba untuk kabur. Dan dari hasil pengembangan dari ke-6 pelaku yang sudah diamankan, Kasat Reskrim mengaku ada 5 pelaku yang akan dikejar kembali, yang saat ini identitasnya sudah dikantongi oleh polisi. Yang diharapkan dari Kasat Reskrim sendiri atas penangkapan ini, para pelaku yang saat ini menjadi DPO segera untuk menyerahkan diri, dikarenakan identitas mereka pun sudah diketahui dan sudah terlacak oleh pihak kepolisian. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Aprianto, reporter Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa. Melakukan pencurian dengan cara untuk kelompok yang pertama itu dengan cara membobol rumah. Ya, mereka melakukan pencurian itu dengan membobol rumah. Kemudian modus yang kedua, mereka melakukan penodongan di jalan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi mereka menakut-nakuti korbannya berlari meninggalkan sepeda motornya dibawa lari. Iya, begal aja disebut ya. Begal sadis. Nah, tuh. Pasti gangguan keamanan pada saat masyarakat melaksanakan mudik Lebaran. Polrestabes Medan melakukan penindakan terhadap
6 orang pelaku pencurian. Pelaku pencurian ini adalah komplotan pencuri yang melakukan tindak pidana pencurian ini di spesialisasi rumah kosong. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Justina Kartika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat mudik lebaran semuanya, tetap hati-hati di jalan ya. Salam hangat dari saya Rani Raj yang saat ini saya sedang berada di Mitsubishi New Xpander. Demikian informasi terkait mata lokal memilih 308 hari menjelang pemilu 2024. Kita beralih ke peristiwa nasional dan daerah yang terjadi di tanah air bersama wartawan lapangan kami. Berikut selengkapnya untuk Anda. Seorang siswi SMK ditemukan tewas di dekat jembatan di Kampung Ciparai RT 3 RW 5, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Diketahui korban Ria Puspita berusia 18 tahun, seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Pagelaran itu ditemukan tewas dengan luka jeratan di leher setelah sebelumnya berpamitan untuk menemui pacarnya. Korban menemui pacarnya berinisial AG 17 tahun untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya yang diduga perbuatan terduga pelaku. Kapolsek Sukanagara AKP Tio mengatakan korban tewas dengan bekas luka jeratan di leher dan sobek pada bagian kening. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fauzi Noviandi, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan Fauzi Noviandi. Rekan Fauzi Noviandi. Rekan Halo. Fauzi, apakah mendengar suara kami? Iya. Ya, benar. Silakan laporan Anda, rekan Fauzi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Justina. Dapat dilaporkan, diketahui Ria Puspita, seorang SMK menengah kejuruan di Kecamatan Sukanagara, ditemukan tewas di dekat jembatan di RT 3 RW 5 Desa di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Diketahui korban pertama kali ditemukan setelah keluarga dan sejumlah warga mencari keberadaan korban. Namun korban ditemukan tewas di dekat jembatan dengan luka jeratan di leher dan di kening. Berdasarkan informasi yang diketahui, korban merupakan Ria Puspita yang sebelumnya dia diketahui pamit untuk menemui pacarnya untuk mempertanyakan ataupun memperbincangkan suatu permasalahan dengan kekasihnya. Saat itu korban hendak bertemu dengan kekasihnya di dekat perkebunan teh sekitar pukul 14.30. Namun karena tidak ada titik temu dan bersama terduga pelaku, akhirnya korban hendak meninggalkan lokasi tersebut. Namun saat korban hendak meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba pelaku langsung menjerat leher korban dengan seutas tali yang ada di mobilnya. Selain itu, berdasarkan wawancara Kapolsek Sukanagara, hasil pemeriksaan sementara bahwa korban mengalami luka di luka jerat di leher dan di kening.
hampir sekitar 4 jam dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Akhirnya terduga pelaku yaitu AG berusia 17 tahun akhirnya diringkus pihak kepolisian dari Polres gabungan dari Polres Cianjur dan anggota Polsek Sukanagara. Dan dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka bahwa tersangka tidak menerima atas meminta pertanggungjawaban dari korban karena korban yang merasa dihamili oleh terduga pelaku. Dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta memintai keterangan sejumlah saksi termasuk tersangka dalam kasus tersebut. Dan saat ini posisi tersangka yaitu berada di Polres Cianjur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan jasad korban per hari kemarin jasadnya masih berada di RSUD Sayang Cianjur. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan dugaan sementara korban meninggal akibat luka jerat yang dilakukan oleh terduga pelaku. Ketika di lehernya dijerat dan tidak sadarkan diri, diketahui korban sempat dibawa oleh pelaku menggunakan sebuah mobil bak dan dibuangnya ke pinggir ke sebuah jembatan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fauzi Novian di Reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Detik-detik mobil Fortuner menyambar 2 pengendara motor wanita di Kendari terekam kamera CCTV. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 23 April 2023 sekira pukul 5:55 sore waktu Indonesia Tengah. Diketahui korban 2 remaja yang berboncengan yakni SA 19 tahun dan US 17 tahun. Kedua remaja tersebut mengalami luka-luka namun naas salah satu korban berinisial US meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Laudiari, reporter Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda, rekan Laudiari. Ya, terima kasih rekan Sina. Selamat siang, Tribuners. Sekali pada minggu kemarin, tepatnya sekitar pukul 17.55 atau sekitar pukul hampir 6 sore, tepatnya di di depan BTN Lorong Beringin, Barungga, Kota Kendari terjadi kecelakaan lalu lintas, di mana sebuah mobil Fortuner dikendarai oleh pengemudinya belum diketahui identitasnya, menyambar motor dua orang pengendara motor yang berboncengan, 2 remaja yang berboncengan, berinisial SU dan SA dan US. Kedua korban ini disambar saat akan melintas dari jalan di daerah Baroga, tepatnya dari bundaran Adi Bahasa menuju bundaran pesawat di Kecamatan Baroga. Kemudian mobil yang dikendarai